Pada 2 hari sebelumnya, terjadi penambahan 24 orang positif COVID-19 pada armada Hanshi setelah melakukan misi persahabatan selama 1 bulan. CCC mengatakan bahwa lebih dari 700 awak armada telah tinggal di 7 pusat pencegahan pandemi secara terpisah. Tidak ada penambahan kasus di armada pada tanggal 20 April, tetapi hari ini masih ada penambahan 2 kasus baru dari luar negeri, yaitu pelajar yang pulang dari Amerika Serikat dan Kanada. 我代表海军要向我们的社会大众致上我们海军的一个歉意。 Chen Shuzhou menyampaikan bahwa banyak orang yang terlibat dalam kasus armada ini. Usia terinfeksi jatuh pada 20 hingga 40 tahun, waktu terinfeksi pada 14 hingga 18 April, dan sumber infeksi masih dalam penyelidikan. Namun, media mempertanyakan saat pandemi merebak pada bulan Maret dan negara juga berada dalam keadaan semi-lockdown, tetapi Tentara Nasional malah melakukan perjalanan misi persahabatan yang menjadi celah pencegahan pandemi saat ini. CCC menyatakan kunjungan Kementerian Pertahanan ke Palau kali ini tidak melapor ke CCC. Selain itu, menurut informasi yang diberikan Biro Medis Militer Kemenhan kepada legislator, selama perjalanan 70 perwira pada armada Hanshi pernah berobat 71 kali dan 5 diantaranya pernah demam. Sementara Koordinator Tim Penasihat CCC Chang Sanchun berpendapat bahwa kasus pandemi pada armada ini bukan hanya satu gelombang, masih banyak orang dalam masa inkubasi dan tidak bergejala. Kasus yang telah diumumkan sebelumnya mungkin bukan sumber infeksi. Jejak kaki 24 tentara armada misi persahabatan ROC yang positif COVID-19 di seluruh Taiwan telah diumumkan. Pemkot Kaohsiung mengumumkan jejak kaki 8 orang yang mencakup Han Xin Dome, Pasar Malam Loifeng, Ida World, Toko Carrefour Tingsan, Toko Costco Dasun, Stadion Badminton Siwei, dan kantor pos Xiaokang yang semuanya akan ditutup selama 1 atau 2 hari untuk mengadakan desinfeksi skala besar. Di Thailand juga terdapat seorang pria berusia 30-an tahun yang tinggal di distrik Guilin yang positif COVID-19. Setelah turun dari kapal, ia pernah makan malam dan belanja di Xinguang Mitsukoshi Tainan Toko Simen. Pada masa tunggu mobil penjemputan, dia pernah ke Family Mart untuk membeli minuman. Pemkot Thailand segera melakukan desinfeksi 2 lokasi tersebut tadi malam. Xinguang Mitsukoshi Simen juga ditutup 1 hari pada tanggal 20 untuk desinfeksi. Selain itu, juga terdapat 3 kasus kapal misi persahabatan Taiwan yang dikonfirmasi kota Taichung. Pemkot segera mendesinfeksi semua jejak kaki para tentara yang positif, termasuk klinik, toko 85 derajat, Auchistik, dan Carrefour. Selain penutupan toko mandiri pada saat pertama, Pemkot juga telah mewajibkan penutupan toko bersangkutan yang dimulai sejak hari ini. Dalam armada misi persahabatan Taiwan juga terdapat 2 kasus positif yang tinggal di Taoyuan. Pemkot telah mengumumkan jejak kaki mereka, yaitu mengunjungi toko buku asli Taoyuan pada tanggal 16, yang satunya lagi sempat mengunjungi Kaohsiung dan Chiayi pada tanggal 15 dan 16, kemudian ke Carrefour Pate pada tanggal 17. Selain itu juga terdapat 1 kasus di Pingtung yang pernah mencari teman ke NTSU. Saat ini, pemerintah telah meminta tempat-tempat tersebut untuk ditutup sementara dan melakukan desinfeksi secara sepenuhnya. Situasi pandemi yang membaik dan cuaca akhir pekan yang bagus membuat berbagai objek wisata dibanjiri pengunjung. Untuk mencegah risiko tertular pandemi pada keramaian, Pemkot New Taipei berencana mengadakan imbauan pulang jika jumlah kerumunan di atas standar. Bagi pelanggar akan dikenakan denda 5.000 hingga 100.000 dolar Taiwan. Namun, Wali Kota Hou Youyi juga mengakui kesulitan dalam mengontrol jumlah pendaki gunung. Sementara, jumlah pengunjung 8 objek wisata populer di Taoyuan mencapai 100.000 orang dalam 1 hari pada 18 April. Pemerintah segera mengaktifkan pemantauan dengan live streaming, di mana di Jalan Tua Tashi saja dikunjungi 33.000 orang. Waduk Semen juga menarik hampir 30.000 pengunjung. Wali Kota Cheng Wen-chat menekankan bahwa pembatasan pengunjung akan diaktifkan saat jumlah pengunjung melebihi 50% dan larangan parkir jika melebihi 60% untuk mengurangi jumlah pengunjung menjadi setengah dari hari biasa. Pandemi Singapura menghadapi tantangan besar dengan peningkatan drastis 942 kasus positif pada tanggal 18, kembali capai rekor tertinggi dalam 1 hari. Hingga tanggal 19, jumlah kasus positif telah mencapai 6.588 kasus yang merupakan 24 kali lipat dari bulan sebelumnya. Kelompok infeksi lokal terbesar adalah 200.000 PMA yang tinggal bersama. Jumlah PMA terinfeksi mencapai 60% dari seluruh penduduk Singapura yang terdiagnosis. Saat ini, puluhan ribu PMA dikarantina di asrama. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk lebih banyak instansi medis untuk mengatasi masalah ini. Media Amerika Serikat CNN menunjukkan bahwa screening virus masal yang dilakukan pemerintah Singapura melewatkan asrama PMA. Meskipun belum bisa dipastikan sumber infeksi berasal dari dalam atau luar negeri, tetapi asrama yang sempit telah mempercepat penyebaran virus.